warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang dalam kajian online Targhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Lazis Nurul Falah Mojokerto dengan tema Ramadan datang, saatnya upgrade ibadah, high performance ibadah, puasa sebagai booster iman dan energi hidup. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hadirin jamaah kajian online yang dirahmati Allah, di sini saya Izzatul Milah sebagai MC. Izinkan saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan suratul Fatihah. Ketiga, penyampaian materi kajian. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, penutup dan doa. Marilah kita buka kajian online pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kajian online yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar hingga akhir. Walihadiniya as-salihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan mendapatkan materi kajian yang sangat menarik dari Ustadz Adi Sugeng Pribadi, SIKOM, CPPS, GIET, GLT. Beliau akan menyampaikan materi tentang bagaimana puasa menjadi booster iman dan energi hidup. Kepada Ustadz Adi Sugeng Pribadi, waktu dan layar kami persilakan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama mengucap syukur kepada Allah dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dikelompokkan oleh Allah, digolongkan oleh Allah menjadi kelompok golongan hamba-hamba yang ahli bersyukur, dan kita termasuk berharap sebagai orang-orang yang percaya dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Dan malam hari ini sebagai bentuk syukur kita di tengah waktu mungkin lelah setelah beraktivitas seharian masih hadir dalam kajian untuk persiapan 6 hari lagi. 6 hari lagi, udah deket, 6 hari lagi kita berpuasa. Dan masih ada 2 seri kajian lagi, yaitu tentang magnet rezeki dan detox. Nanti akan kita akhiri insya Allah pas tanggal 16, sebelum malam kita melaksanakan tarawih yang pertama. Jadi tinggal nanti kajiannya tanggal 5, 2 kali pertemuan, dan kita berharap kita masih diberikan Allah kesempatan sampai benar-benar berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan ada ilmu yang nantinya kita bisa praktekkan sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Dan kita sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak hanya dalam kondisi sehat saat Ramadan, tapi bisa berjumpa dengan malam yang paling mulia dibandingkan semua malam-malam yang ada, yaitu Lailatul Qadar, di mana semua ibadah kita akan dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan lebih baik daripada itu. Artinya lebih baik itu Allah tidak menghitung berapa jumlahnya, tapi lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan aja sudah 83 tahun. Usia kita belum tentu sampai di sana. Dan kita berharap kita diberikan Allah rahasia apakah Lailatul Qadar itu turun di malam pertama Ramadan, malam kelima, malam ke-10 kita nggak pernah tahu. Ulama pun nggak pernah berani yang menjamin gitu bahwa akan Lailatul Qadar itu tanggal sekian, tanggal sekian. Mereka hanya memperkirakan dan memberikan sebuah masukan supaya kita lebih memaksimalkan di 10 hari terakhir. Malam hari ini, sebagai kelanjutan dari seri 1 tentang sinyal langit, di mana kita berharap Ramadan ini sebagai panggilan buat orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana Allah memanggil hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang konsekuensinya ketika orang beriman yang dipanggil, dia melaksanakan sebuah perintah, kutiba alaikumusiyam, yaitu laksanakanlah puasa sebagaimana umat sebelummu. Artinya mereka yang tidak berpuasa itu terkategori orang yang tidak menerima panggilan dari Allah untuk berpuasa. Berarti imannya bagaimana? Ya tentunya dipertanyakan. Dalam artian apa? Sekali dalam setahun puasa Ramadan ini menjadi kewajiban. Sebagaimana syarat seseorang disebut sebagai muslim, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dan tentunya alasan yang menyebabkan orang tidak bisa berpuasa atau boleh tidak berpuasa, salah satunya adalah orang non-muslim. Artinya dia non-muslim boleh tidak berpuasa. Yang kedua adalah orang yang belum balik atau belum berakal. Belum berakal ini bisa jadi akalnya hilang atau gila. Kemudian orang yang sedang menstruasi atau sedang halangan. Itu dibolehkan tidak berpuasa. Tapi selain itu tidak bisa. Kalau dia mengaku muslim, kewajibannya adalah berpuasa. Dan ini adalah sebagai, kalau kemarin di Deep Clean Jiwa, bahwa puasa ini sebagai proses pembersihan jiwa. Dilakukan oleh seorang muslim 1 tahun sekali. Bagaimana jiwa yang sudah 11 bulan melakukan banyak kesalahan dan sebagainya, ibaratnya motor diservis, ibaratnya handphone dicas lagi, dicas ulang. Dan itu Allah sediakan buat kita. Dan Allah lipat gandakan semua amal pahalanya. Dan hari ini kita akan sharing tentang materi yang bagaimana kita bisa puasain dalam kondisi yang high performance. Artinya high performance itu adalah puasa kita menjadi puasa yang terbaik. Puasa yang harapannya ini bisa menjadikan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan. Kalaupun katakanlah kita mengikuti kegiatan contoh jalan sehat atau apa gitu. Nah, di situ kita mendapatkan hadiahnya hadiah yang utama, bukan hadiah hiburan gitu ya. Nah, saya coba akan izin share screen untuk bisa memahami secara mudah dan bisa kita simak dengan jelas. Bisa terlihat file yang saya kirimkan atau file yang saya share? Terlihat ya? Terlihat? Izin tanya? Boten Yes. Ustaz. Belum, Belum? Ustaz, belum Belum, terlihat. belum. Sebentar, sebentar. Oke, saya coba share lagi. Terlihat nggak ya? Sudah, Yang Ustaz, sudah terlihat. terlihat nggak ya? Terlihat. Sampun. Oke, Nggih. ya. Jadi 5 kali seri pertemuan di Ramadan Upgrade ini dalam rangka mengupgrade Ramadannya kita. Kita setiap
tahun menghadapi bulan suci Ramadan, tapi kita juga tidak pernah tahu apakah Ramadan kita ini selalu menjadi Ramadan yang terbaik di diri kita atau menjadi Ramadan yang sekedar lewat gitu. Maka upgrade Ramadan ini atau Ramadan upgrade ini harus setiap setiap saat kita lakukan. Karena kesempatannya Ramadan ya sekali dalam setahun, tidak ada Ramadan kedua, Ramadan ketiga dalam satu tahun. Dan masalahnya kita tidak pernah tahu apakah Ramadan berikutnya kita masih diberikan kesempatan berjumpa lagi atau tidak. Maka harus kita optimalkan Ramadan yang diberikan kesempatan ini. Nah, materi pertama sudah, materi kedua juga sudah, sekarang materi yang ketiga high performance ibadah. Dan nanti akan ada magnet rezeki dan digital detox. Kenapa kok ada digital detox sebagai terakhir? Karena kita hidup di masa yang serba digital sekarang. Sementara itu banyak mempengaruhi jiwa, ruang, pikiran kita sehingga kita menghadapi Ramadan itu tidak dalam kondisi yang jernih atau bersih karena masih banyak satu hal yang perlu didetox atau dibersihkan. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang high performance ibadah, bagaimana puasa ini menjadi booster. Booster itu artinya adalah eh, energi yang menguatkan atau menambah tenaga untuk iman kita lebih kuat dan energi hidup kita lebih tinggi, lebih maksimal. Banyak orang-orang yang hidup tapi energinya lemah. Kalau kemarin kita sampaikan sinyalnya lemah. Ketika sinyalnya lemah, otomatis dia tidak bisa menangkap apa yang pesan-pesan Allah sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika misalkan kita melihat, misalkan, masing-masing dari kita pasti punya cita-cita. Anak-anak kita juga punya cita-cita gitu. Kalau misalkan kita menangkap pesan dari Allah SWT, di sekitar kita, ada itu ayam. Kita bisa, mungkin di rumah masing-masing punya ayam ya. Ataupun punya ayamnya tetangga gitu. Kita bisa melihat ayat yang Allah hadirkan berupa ayam. Ayam ini dia tidak beranak, dia bertelur. Nah, telurnya ini supaya dia menetas, maka orang tuanya berpuasa. Pernah kita melihat puasanya ayam. Berapa hari ayam itu puasa? Bukan dari pada subuh, sebelum subuh sampai maghrib loh. Ayam ini puasanya 21 hari supaya telurnya bisa menetas. Bayangkan dia selama 21 hari berdiam diri, tidak kemana-mana, tidak HP-an, tidak main game, tidak balas chat, tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Dia duduk, kita nggak tahu bahasanya ayam bagaimana, tapi dia duduk taat kepada Allah, mengikuti sunnatullahnya, dia menduduki telur, angkrem bahasanya orang Jawa, itu kok bisa kemudian telur yang kalau kita biarkan di suhu biasa di ruangan, dia nggak mungkin menetas. Tapi ketika dierami oleh induknya, 21 hari ibunya nggak kemana-mana, induknya ini ibunya, induknya nggak kemana-mana, telur ini menetas jadi ayam kecil. Nah, bisa dipastikan kalau misalkan seseorang anak punya cita-cita, kemudian orang tuanya tidak pernah mempuasai anaknya, misalkan ya. Maksudnya mempuasai anaknya, masa anaknya dianggremi, Pak? Bukan. Ya tentunya dengan doa, dengan ya bisa jadi dengan cara puasa yang diniatkan supaya cita-cita anakku dimudahkan, supaya anakku jadi anak yang soleh, supaya kehidupan anakku ke depan nanti diberikan jalan yang terbaik. Boleh orang tua mempuasai anaknya kayak gitu, niat seperti itu. Artinya tetap niatnya puasanya karena Allah, tapi puasa tersebut harapannya atau doanya difokuskan kepada anaknya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Atau bareng ya boleh aja. Artinya kan Allah Maha tahu niat kita seperti apa. Maka kalau kemudian kita melihat ayat yang Allah tampilkan dalam kehidupan sekitar kita ayam, itu tentunya kalau sinyal kita dengan Allah itu tersambung kuat, kita bisa melihat ayat ini luar biasa. 21 hari itu waktu yang cukup lama.
Dan makannya ayam paling cuma berapa sih kalau misalnya dia tidak sedang puasa? Ya nggak sampai 5-10 piring kan. Satu piring sudah kenyang, di ininya udah penuh, nggak mungkin makan lagi dia. Sementara kita puasa 21 hari itu berat loh. Belum tentu juga semuanya kuat itu loh. Meskipun manusia bisa tidak makan selama 40 hari ya. Tapi posisi kayak itu juga berat. Kita juga lihat kondisi yang lebih ekstrim. Ulat. Mungkin sebagian kita melihat ulat itu sesuatu hewan yang menjijikkan. Sesuatu hewan yang hampir semua nggak suka dengan ulat. Tapi ketika ulat itu mau berpuasa, dia mau menahan dirinya untuk tidak makan, untuk tidak keluar, tidak jalan-jalan, dia tidak makan, tidak bicara, diam diri dalam kepompong selama kurang lebih 20 hari, dia keluar jadi seekor kupu-kupu yang hampir semua mau usia berapapun itu suka dengan kupu-kupu. Warna-warni dan lucu, indah dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan diri kita? Ketika kita merasa mungkin aku kok seperti ini, kondisiku kurang baik, mungkin menurut kita dan sebagainya. Nah, itu ayat yang Allah kirimkan dari hewan yang ada di sekitar kita. Mereka berpuasa, mereka bisa berubah. Bagaimana dengan diri kita? Artinya, ini tergantung dari sinyal kita, tergantung dari tadi di awal, ya ayyuhalladzina amanu, kita percaya nggak ayat-ayat yang Allah kirimkan berupa hewan dua tadi yang kita contohkan, itu membuat kita hatinya tergerak enggak? Karena nanti ketika setelah Ramadan, masih ada Allah berikan kesempatan-kesempatan untuk berpuasa. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Arafah, puasa macam-macam, masih banyak kesempatannya. Artinya niatkan hari ini sebagai latihan. Sa'ban ini boleh puasa, bulan Sa'ban, sebelum persiapan menjelang Ramadan. Nah, kemudian nanti setelah Ramadan dikuatkan lagi, ada puasa 6 hari Syawal. Kemudian ada puasa-puasa yang lainnya. Yang misalkan punya utang puasa, ya nggak usah menunggu sampai setelah Lebaran Idul Adha atau menjelang Ramadan lagi, cepat selesaikan gitu ya. Nah, ayo kita tata niat ulang. Siapa yang ingin Ramadan tahun ini menjadi ingin Ramadan yang terbaik? Boleh mau tulis di chat atau mau menyampaikan niat, saya mau menjadi Ramadan ini Ramadan terbaik. Ada yang mau bicara? Saya mau Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Ada yang kayak gitu? Nggih, saya mau jadi Ramadan ini Ramadan terbaik dari sebelumnya. Amin. Ayo, siapa lagi saya aminkan? Semoga Bu Erni terkabul. Siapa lagi? Semua ya. Saya doakan ya. Pak Abdillah Haris dari Banjarbaru, Mbak Nais, Mbak Kaila, eh, Bu Erni, semuanya saya doakan semoga saya juga didoakan ya, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dan kita berjumpa di Ramadan-Ramadan berikutnya gitu ya. Nah, tinggal 6 hari menuju Ramadan. Persiapan tanpa ilmu adalah kerugian. Artinya, kita bisa menyiapkan dari sekarang. Settingannya itu dari sekarang. Kalau settingannya nanti di 10 hari terakhir, biasanya banyak gangguan, banyak yang menggoda. Mau belanja, persiapan lebaran, baju, kue, macam-macam gitu. Tapi setting dari sekarang bahwa kita ingin tahun ini menjadi Ramadan terbaik gitu. Dan jangan hanya sendirian, kalau bisa keluarga ya diajak. Nah, izin menyampaikan bahwa banyak orang mengira puasa itu lemah. Ini penting juga kita sampaikan pada anak-anak kita, bahwa puasa ini bukan membuat lemah. Dan kita banyak menyaksikan sejarah-sejarah Rasulullah, sejarah-sejarah para nabi, dalam sejarah-sejarah Islam justru saat puasa umat Islam meraih banyak kemenangan. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, di mana umat Islam berjumlah 313 melawan 1.000 orang.
313 melawan 1000 orang, berarti perbandingannya 1 orang melawan 3 orang lebih. Bayangkan dia sedang puasa, melawan pasukan yang prajurit yang memang terlatih perang, mereka senjatanya lengkap, sementara Rasulullah dan para sahabat Badar itu jumlahnya 313, mereka tidak terlatih perang, mereka senjata juga apa adanya. Tapi dalam kondisi puasa, mereka bisa memaknai dan mengelola kondisinya untuk kemudian Allah berikan kemenangan. Allah turunkan pertolongan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang mengakibatkan para sahabat akhirnya meyakini imannya semakin tumbuh sangat kuat. Nah, kita hari ini ketika Ramadan tentunya menghadapi banyak perjuangan-perjuangan yang mengajar, jadi guru. Bisa jadi nanti didatangkan oleh Allah murid-murid yang kalau nggak pas Ramadan kok nurut-nurut, pas Ramadan kok susah. Anak saya misalkan ketika tidak Ramadan ini nurut, pas Ramadan angel tuturane gitu. Allah datangkan itu untuk kemudian memang supaya kita kuat nggak gitu. Nah, ini menjadi bagian penting buat kita memaknai semua yang datang kepada diri kita sebagai utusan. Kalau kemarin kita sampaikan adalah kita menjadi utusan dan kita menerima utusan. Ketika Ramadan eh, mau cari makan kok susah atau mungkin di Allah berikan ujian-ujian dalam bentuk-bentuk lain kita nggak pernah tahu. Tapi ketahuilah ketika itu datang kita sedang diberikan Allah kekuatan untuk kemudian kita pasti dianggap mampu. La yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Nah, high performance ibadah bukan berarti banyaknya amal, tetapi konsisten. Kemudian amalnya berkualitas, fokus dan penuh kesadaran dan berdampak pada akhlak dan energi hidup. Ini yang lebih penting. Artinya biasanya ini penyakitnya saya dan penyakitnya banyak banyak di antara kita ya. Awal-awal Ramadan bisa 1 juz misalkan atau 2 juz itu. Hari kedua tetap mungkin bisa 1 juz, 2 juz. Hari ketiga, keempat, kelima sudah mulai berkurang. Entah badannya meriang atau apa, atau mungkin ada kesibukan. Nah, memkondisikan untuk konsisten ini sesuatu hal yang berat. Tapi disitulah ketika dia berhasil, maka dia bisa mempertahankan performanya dalam beribadah. Dan itu udah otomatis dipengaruhi oleh kekuatan disiplinnya dia dan pemahaman dia bahwa semua yang dia lakukan ini kembali kepada niat di awalnya tadi. Makanya ketika di awal tadi, ya, yes, saya mau puasa Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Itu tidak sekedar diucapkan, tapi juga hatinya iya, kemudian minta pertolongan kepada Allah supaya itu bisa terwujud. Gitu. Nah, performa ibadah yang tinggi itu akan berdampak pada akhlak, energi dan hidup. Energi hidup artinya seseorang yang benar-benar puasanya ini dilaksanakan dengan baik, syarat sahnya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian hal yang membatalkan pahala itu juga dihilangkan. Karena ada juga puasa yang batal secara amal, sama yang membatalkan atau mengurangi pahala. Kalau yang membatalkan amal puasanya otomatis dia mungkin makan, minum atau mungkin apa tidak sengaja apa istilahnya memasukkan sesuatu ke dalam lubang baik mulut atau yang lainnya itu menjadi batal puasanya. Tapi yang batal atau hilang pahalanya itu bisa jadi ketika dia marah gitu ya, spontan marah. Itu puasanya sah, tapi pahalanya tidak dapat. Pahalanya berkurang. Dia kemudian menggunjing saudara muslim yang lainnya. Itu termasuk yang mengurangi pahala. Nah, high performance ini sebagaimana Allah sampaikan di surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Semua hal ini, orang-orang ibadah dan sebagainya, itu untuk menguji di antara kalian. Dan ujiannya Allah itu mulai alladzi khalaqal mauta wal haya, kematian dan kehidupan. Artinya, orang diuji dari waktu dia hidup dan ketika dia mati, siapa yang paling baik amalnya di antara mereka. Amal yang ahsanu amala itu apa? Cirinya dua. Satu, dia ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, amalnya ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Artinya ketika orang beramal, melakukan kebaikan, tapi kebaikan ini eh, tidak pernah dicontohkan, baik menurut manusia, tapi belum tentu baik menurut Allah. Artinya ketika orang mengatakan baik, itu kita cek dulu, baik ini hanya atas klaimnya manusia atau Allah. Misalkan seorang pencuri, dia punya komunitas pencuri, sesama pencuri dilarang mencuri gitu ya. Dia punya komunitas pencuri, kemudian temannya ini berhasil mencuri, maka temannya lainnya mengatakan kamu hebat. Nah, hebatnya seorang di antara temannya ini hebatnya hebat mencuri gitu. Jadi hebat ini belum tentu hebat. Hebat menurut siapa? Baik. Baik menurut siapa? Nah, baiknya kita adalah baik menurut Allah dan Rasulullah. Gitu. Imam Fudail bin Iyad menjelaskan bahwa yang paling ikhlas dan paling benar, bukan paling banyak, tapi yang paling berkualitas dalam beribadah. Tentunya kalau ibadah yang berkualitas itu ya udah otomatis. Tidak mungkin kemudian sholat taraweh 21 rakaat 7 menit. Kan nggak mungkin kayak gitu. Bagaimana berkualitasnya gitu ya. Lalu gimana kalau misalnya di masjid ya memang atau di musola tempat saya tarawih seperti itu. Ya boleh tidak berjamaah kan. Memang tarawih sebenarnya kan Rasulullah mengajarkan tidak berjamaah. Baru di masanya Umar bin Khattab lah kemudian dilakukan berjamaah dan itu boleh gitu. Tapi ketika kemudian kita tidak mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan sebagai ahsanu amalah, ya kita tidak masalah berjamaah dengan keluarga. Sholat isya-nya tetap berjamaah, kemudian tarawihnya itu sunnah bisa sendiri. Dan awal-awal Rasulullah melaksanakan tarawih itu ya gabung dengan sholat malam, baru kemudian dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, bagaimana kita menjadi punya motivasi kuat bahwa puasa ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi benteng buat kita. Rasul menyampaikan asyamu junnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa puasa itu perisai. Perisai dari apa? Nafsu yang berlebihan, emosi yang tak terkendali, pola hidup yang berlebihan. Dan ini menjadi penyemangat buat kita bahwa siapapun di antara kita ketika dia nafsu berlebihan, nafsu makan, nafsu lain-lainnya itu pasti akan berdampak. Emosi yang tidak terkendali itu juga akan berdampak sangat ekstrim buat kehidupan kita. Kenapa? Karena banyak sekali masalah-masalah besar itu dimulai dari masalah-masalah kecil yang kemudian membiarkan emosi ini tak terkendali. Kemudian pola hidup yang berlebihan. Secara sains, puasa meningkatkan growth hormone atau peremajaan sel. Artinya sel tubuh kita ini kalau dia berpuasa, dia secara otomatis akan menggantikan sel-sel yang rusak. Dia akan muncul sel-sel yang baru. Bayangkan kalau misalkan kita punya kendaraan tidak pernah diservis sama sekali. Udah pasti tahu jawabannya. Pasti akan mengalami kerusakan lebih cepat. Nah, tubuh kita supaya sel-selnya ini semakin maksimal, itu butuh dan Allah sediakan sarana bagi seorang muslim puasa. Dan puasanya bukan sehari 2 hari, tapi sebulan. Teman-teman yang mungkin pernah ngikuti apa puasa diet gitu. Dia nggak boleh makan ini, boleh makannya sekian jam berikutnya, hanya makan ini dan itu. Itu hasil dari rekayasa ilmu sains yang dia ketika melakukan akan dapat dampaknya secara fisik, tapi rohaninya nggak dapat apapun. Saya punya teman dia itu puasa apa namanya IF atau apa gitu ya. Jadi dia hanya boleh makan nasi itu sekali dalam sehari dan itu jamnya di atas jam 3 atau lupa itu.
Pokoknya dia benar-benar diatur, nggak boleh makan ini dan sebagainya. Nah itu kalau di Islam dia lebih komprehensif, benar-benar tidak makan dari subuh sampai maghrib. Nah ini luar biasa dampaknya. Banyak kajian-kajian yang ilmiah yang mengatakan bahwa serangkaian puasa ini, bahkan orang yang, coba kita ingat, orang yang mau operasi, kenapa kok harus puasa? Ini hal yang banyak apa rahasia-rahasia yang baru ditemukan dalam dunia medis, dalam dunia ilmu pengetahuan setelah sekian tahun melakukan riset. Dan ini sudah diajarkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Nah, sains juga mengatakan bahwa puasa bisa mengaktifkan autophagy, pembersihan sel rusak, menurunkan inflamasi tubuh, meningkatkan fokus dan kejernihan mental. Artinya, puasa bukan melemahkan tetapi membersihkan sistem tubuh dan jiwa. Ketika seseorang perang bawa senjata, dia disediakan ada perisai. Sewaktu-waktu dia diserang oleh musuhnya, dia bisa menghindar dan selamat aman karena ada perisainya. Kalau kita tidak memiliki perisai, maka udah otomatis kita bisa diserang. Bisa dibayangkan musuh kita hari ini itu musuh yang tidak kelihatan. Setan ada di sebelah kita, di atas kita, di bawah kita, di samping kanan kiri kita, di belakang kita. Yang dia tidak pernah berhenti terus membisiki kita. Bayangkan ketika orang sholat, kemudian setannya berada di telinga kita, sholatmu paling bagus. Coba itu imamnya bacaannya kurang tepat. Dia memikirkan hal itu adalah jebakan-jebakan yang sengaja dibuat oleh setan yang kadang kita tidak sadar bahwa kenapa kok kita memikirkan sholatnya orang lain gitu. Dan itu menjadi bagian jebakan yang kita tidak bisa menyadarinya dan kita apa ya namanya, terjerembab ya, terjebak di situ. Dan itu terus seterusnya orang tersebut tidak menyadarinya dan setannya berhasil di situ. Ketika kita tidak berhasil di situ, kemudian bisa jadi dia goda dengan cara-cara yang lain, dengan cara memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan ketika sholat. Mungkin ada yang pengalaman ya, ada barangnya hilang, tidak ketemu-ketemu, dicari nggak ketemu, minta orang anggota keluarga mencari nggak ketemu. Pas sholat tiba-tiba ingat. Nah, itu setannya membantu supaya ingat dengan barang yang dicari. Nah, ini banyak hal yang kemudian kita secara tidak sadar terjebak di situ. Kalau kita punya perisainya, punya bentengnya, maka insya Allah bisa terlindung. Nah, bagaimana rahasianya high performance supaya kita bisa high performance? Satu, tata niat kembali. Innamal a'malu binniyat. Niat menentukan kualitas. Bagaimana kita menata ulang bahwa puasa ini perintah Allah dan kebutuhan saya. Bahwa saya harus menjadi hamba yang taat dengan yang Allah perintahkan. Dan Allah punya rahasia besar dari kenapa manusia harus berpuasa. Bukan hanya aku, tapi umat-umat sebelumku juga berpuasa. Nah, ketika kesadarannya ini disandarkan pada ilahiyah, maka maknanya akan berbeda. Ketika para sahabat Badar itu berperang dengan jumlah hanya 313 menghadapi 1000 orang, mereka sudah ditata niatnya, mereka maju untuk menjemput surganya mereka masing-masing. Dan mereka malah berlomba-lomba untuk yang paling depan. Padahal udah secara logika pasti kalah, pasti mati karena mereka adalah prajurit yang terlatih untuk berperang sementara dia tidak pernah berlatih perang. Tapi karena kuatnya niat dan memaknai apa itu yang Rasul perintahkan yaitu niat berjihad, maka performanya luar biasa. Tidak ada rasa takut sama sekali. Kemudian yang kedua, supaya high performanya bagus adalah pola fisik yang sehat. Nah, tentunya beberapa tips sehat ketika puasa. Kita kan sekarang semua dimudahkan ya. Mau cari tema kajian apa sudah ada. Mau cari tips apa sudah disiapkan. Ya, beberapa hal yang
ini tentunya kita sudah paham, tapi bagaimana ketika melaksanakan itu kadang juga banyak kendala. Ketika malam bisa disiapkan sahur paginya itu benar-benar ada persiapan, jangan sampai eh, udah bangunnya kesiangan, makanannya belum siap, akhirnya cuma minum air putih aja. Meskipun itu juga udah cukup karena Rasulullah pun juga sahur dengan hanya kurma dan air putih. Tapi yang sudah terbiasa, oke. Yang belum pernah puasa, apalagi ini puasa Ramadan di hari-hari pertama, ya kalau bisa dicukupkan dengan protein dan air yang cukup. Hindari gula berlebihan saat berbuka, tidur cukup, qaidullah atau sleep management. Rasulullah itu tidurnya 3 kali. Tidurnya 3 kali. Satu, malam setelah Isya, tidur. Kemudian bangun di sepertiga malam. Kemudian tidur lagi sebentar. Terus bangun sholat subuh. Kemudian sebelum duhur tidur lagi sebentar. Nah, ketika tidur setelah sholat malam menjelang subuh itu banyak Rasulullah mendapatkan wahyu atau mendapatkan apa istilahnya ya wahyu dari malaikat Jibril ketika tertidur itu. Bisa jadi ketika teman-teman ibu-ibu semua misalkan sedang istikharah, jawabannya mungkin di saat itu keseliut sebentar itu. Kalau belum terbiasa, habis sholat malam tertidur bangunnya sudah jam 6. Nah, itu bukan bukan qailullah itu tertidur lagi gitu ya. Kurangi over scroll media sosial ini supaya fisiknya tidak sampai lemah ya karena memang juga mau tidak mau sadar atau tidak sadar bahwa elektronik ini menguras banyak energi di kita apalagi dengan radiasinya ya. Di rumah kita kalau kita lihat lampu ada radiasinya, kulkas, magicom, handphone, apalagi itu hampir semua ngeluarin radiasi, laptop gitu. Maka bagaimana menggunakan laptop yang sehat, bagaimana itu semua ada tipsnya. Tentunya kan tidak sampai over waktu gitu. Rasulullah menyampaikan seperti ini dalam sebuah hadis Tirmizi, tidak ada bejana yang lebih buruk dipenuhi selain perut. Bejana itu tempat ya. Jadi tidak ada tempat yang lebih buruk ketika tempat itu dipenuhi, yaitu perut. Jadi jangan sampai perut kita itu penuh sesuatu makanan. Rasulullah itu membagi tiga. Satu makanan, dua air, tiga ruang kosong. Gitu. Nah, itu pola hidup. Nah, coba perhatikan ini. Jam piket organ tubuh. Mungkin yang mahasiswi atau mahasiswa biasanya sering kejadian ini. Jam berapa? Jam 23 sampai jam 1 masih begadang mengerjakan tugas, materi dan sebagainya. Padahal di situ jamnya detoksifikasi hati. Lagi proses membersihkan racun-racun di tubuh yang dikerjakan oleh liver. Hati liver. Artinya ketika jam itu kita masih bergadang, maka sudah otomatis livernya tidak bisa maksimal bekerja untuk membersihkan racun. Kalau racunnya tidak bisa dibersihkan sehari 2 hari sampai berbulan-bulan, otomatis fisik akan mengalami gangguan. Kenapa tidak kemudian diubah jamnya ketika misalnya mau mengerjakan tugas dari kampus dan sebagainya, jamnya aja dioper. Habis isak tidur, kemudian bangunnya jam 1 misalnya kayak gitu. Itu akan lebih lebih baik gitu. Bisa banyak dicek di online jam piket organ tubuh apa dan bagaimana harus dilakukan dan sebagainya. Gitu. Lanjut manajemen rohani. Ini sholat tepat waktu, dzikir pagi petang. Sudah terbiasa dzikir pagi petang belum? Banyak orang-orang ketika biasanya sebelum Ramadan itu ada ruhyah masal. Ruhyah masal, ya salah satunya yang diajarkan adalah melaksanakan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini diajarkan Rasulullah, dibaca setelah subuh, dan kemudian yang petang dibaca setelah asar. Kalau saya belum tahu ini zikirnya kayak apa, banyak di aplikasi Play Store juga banyak zikir pagi petang. Yang jualan buku zikir pagi petang di online juga banyak. Tinggal kita mau sudah punya bukunya mau melaksanakan rutin atau tidak. Nah itu untuk manajemen energi ruhaninya. Kalau dia terbiasa,
insya Allah terhindar dari yang namanya hutang piutang, dari yang namanya eh, malas, kemudian pengecut, kemudian sifat-sifat yang lainnya, diganggu jin, diganggu setan dan sebagainya. Karena di situ ada banyak doa yang diajarkan Rasulullah untuk kita bisa terbentengi dari banyak hal. Kemudian qiyamul lail meski ringan, ya diusahakan. Kemudian kurangi dosa kecil, karena kecil-kecil kalau banyak jadi besar. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana lisan kita berusaha, hati kita juga berusaha selalu zikir kepada Allah supaya kita hatinya tentram. Nah, ubah paradigma. Waktu terbatas ya, saya sampaikan secara singkat. Jangan berkata saya lemah karena puasa, ganti saja dengan saya sedang dibersihkan dan dikuatkan. Ini kayaknya hanya sekedar kata-kata aja, hanya omongan saja. Jangan bisa bedakan nanti kalau ngomong saya lemas karena puasa, dengan saya sedang dibersihkan dan dikuatkan, itu beda energi yang dirasakan. Karena kata-kata ini mengeluarkan energi. Dan dia memancarkan frekuensi yang ini akan menghadirkan apa yang sedang kita ucapkan. Coba kalau mau praktek, pas naik kendaraan motor, ngomong pada diri sendiri. Jangan-jangan nanti banku bocor gitu. Ngomong aja, coba dalam hati terus seperti itu. Nanti bisa-bisa kejadian benar gitu. Karena apa yang kita pancarkan dari lisan kita itu kan berasal dari hati. Hati ini akan tersambung dengan frekuensi alam semesta dan akan menghadirkan, seperti awal sampaikan, bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi dia menyangka apa, mengatakan apa itu hati-hati. Ramadan capek, ganti aja dengan Ramadan adalah akselerasi percepatan iman saya supaya meningkat. Nah, coba perhatikan ini. Ini level energi yang dipengaruhi oleh kata-kata. Yang ini eh, terkadang banyak yang tidak menyadarinya. Ketika seseorang itu merasa malu, malu, merasa emosinya itu dia tidak berharga. Prosesnya dia menolak sesuatu atau menolak seseorang. Maka dia energinya paling rendah, hanya 20. Kalau dia merasa bersalah, energinya 30. Emosinya dia menyalahkan diri sendiri, menghancurkan sesuatu. Apatis, kesedihan mendalam, itu energinya. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata marah itu energinya juga sangat sangat lemah, sangat kecil. Emosinya dia benci, kemudian bersifat agresif. Termasuk orang yang merasa bangga, itu juga ternyata emosinya rendah. Maka naikkan levelnya menjadi eh, cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan, dan ini menjadikan kita punya energi yang luar biasa dari kata-kata yang kita ucapkan, dari emosi yang kita luapkan, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah akhlak, sebuah kebijaksanaan yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Rasul bersabda seperti ini, celakalah seseorang yang bertemu Ramadan tetapi tidak diampuni. Jadi Ramadan bukan bulan biasa, ini adalah kesempatan emas tahunan, ini adalah medan percepatan, dan ia adalah bulan pembuktian. Ini kesempatan yang belum tentu bisa terulang. Coba kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak, berapa kali Ramadan sudah kita lewati, dan berapa yang benar-benar mengubah diri kita. Berapa yang hanya lewat seperti angin. Tentunya kita yang bisa menjawab. Dan tidak perlu disampaikan di sini ya, tapi jawab diri sendiri. Berapa kali kita menghadapi Ramadan dan berapa yang benar-benar kita rasakan ini terbaik gitu ya. Nah, di bulan Ramadan banyak contoh dari para ulama, para sahabat, bahkan Rasulullah sendiri yang dari dicontohkan ketika berperang itu terjadi di bulan Ramadan juga. Umar bin Khattab itu ketika Ramadan, Ramadan menjadi menguatkan leadership kepemimpinannya. Masih ingat kisahnya ketika Umar bin Khattab berkeliling di Madinah memeriksa rakyatnya, kemudian ditemukan seorang ibu yang memasak air isinya batu, anaknya menangis sampai anaknya tertidur dan didatangi Umar, ibu kamu masak apa? Saya masak batu. Minimal anak saya melihat saya masak sampai dia tertidur, dan kemudian Umar bin Khattab memanggul sendiri gandumnya untuk dibawa ke janda dan anak yatim tersebut, dan Umar sendiri yang masak
sampai kemudian masakannya udah siap dan anak-anaknya dibangunkan. Dan ibu janda tadi tidak tahu kalau itu adalah Umar bin Khattab, seorang presiden yang menjadi pimpinan di saat itu. Bahkan Umar bin Khattab, jika seekor keledai terperosok di Irak, jauh Irak ini dari Madinah, aku khawatir Allah akan menanyaiku mengapa aku tidak meratakan jalannya. Itu jiwa yang lahir dari hati yang hidup. Ramadan menguatkan rasa tanggung jawabnya, dan puasa tidak membuatnya lemah, justru membuatnya lebih tajam dalam rasa empati. Coba kita sesekali ketika Ramadan berjalan 40 rumah ke kanan kita, 40 rumah ke kiri kita. Kiri kita itu berupa sawah, Pak. Ya jangan ya. Ya berarti ya mana yang ada tetangganya lah. Yang depan mungkin 40 rumah, belakang 45. Atau mungkin dibuat aja radius berapa meter dari rumah kita. Jangan sampai ada di situ orang yang nggak bisa makan. Atau orang yang sedang kesulitan. Apa yang kita bisa bantu buat dia. Ya, itu untuk memupuk empati kita. Jangan sampai kemudian kita jauh sekali membantu di sana gitu. Tetangga sendiri kita nggak tahu. Dan dia bisa menuntut di akhirat karena dia punya hak sebagai tetangga. Dia punya hak sebagai tetangga, dia punya hak sebagai seorang muslim yang harus dibantu, dilindungi oleh sesama muslim yang lainnya. Artinya dia punya double hak yang harus dibantu oleh seorang muslim yang tinggal di situ. Nah ini PR buat kita sama sekalian. Kalaupun ada yang mau menjadi rumahnya, menjadi rumah kebaikan, di mana Rasulullah menyampaikan bahwa rumah yang baik itu rumah yang ada anak yatimnya, rumah yang ada tempat ngajinya. Ya, ayo kita mulai dari sekarang. Nggak harus menunggu kita kaya, nggak harus menunggu kita rumahnya bagus. Ya mulai aja dari sekarang. Pungut anak-anak yatim yang memang nggak punya sama sekali keluarga, yang dia tinggal sendirian. Pungut mereka, bantu mereka, dan sebagainya. Ini yang untuk memupuk empati kita, mumpung-mumpung di bulan Ramadan. Nanti belajar lagi di luar Ramadan. Kalaupun saya nggak mampu, Pak, ya mulailah mungkin bersedekah. Saya ikut paket untuk memberi makan atau memberi buka puasa anak yatim. Saya ikut takjilnya, saya ikut program bingkisan untuk yatim dan sebagainya. Lakukan itu sebagai bentuk kita memupuk rasa empati. Coba lihat dari seorang ulama besar Imam Syafi'i rahimahullah, Ramadan Maraton Al-Quran. Ini menjadi bagian kita untuk sama-sama eh, merefleksi diri sendiri, memuhasabah diri sendiri. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. 60 kali, kita mikir 60 kali, gimana caranya ya? Ternyata Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali di bulan Ramadan, dan ini riwayat Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, sanadnya sahih. Artinya hampir 2 kali hatam setiap hari. 2 kali hatam. Coba kita baca satu juz itu durasinya berapa lama kira-kira? Beliau dalam sehari itu 2 kali hatamnya, dari juz 1 sampai juz 30. Dan itu bukan sekedar membaca, cepat. Beliau dikenal sangat khusyuk dan menangis saat membaca Al-Quran. Nah, ternyata beliau memang menyiapkan waktunya total ketika Ramadan, itu mengurangi urusan dunia, mengurangi percakapan yang tidak perlu, mengurangi aktivitas yang menyita hati. Banyak kalau kita saksikan mereka-mereka yang benar-benar menyiapkan itu, mereka bekerja di 11 bulan, kemudian di bulan Ramadannya mereka libur total, memfokuskan kepada ibadah di bulan Ramadan. Karena Imam Syafi'i memegang prinsip syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, high performance Ramadan ini dari para ulama kita belajar. Umar bin Khattab, Ramadan menguatkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Imam Syafi'i, Ramadan adalah maraton membaca Al-Quran. Imam Malik, Ramadan adalah fokus total. Hasan Al-Basri, Ramadan adalah ujian dan keikhlas. Dan kita berharap Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang high perform. Sebelum saya tutup, izin saya eh, menyampaikan beberapa hal yang ini nantinya bisa membantu kita untuk eh, mencoba merenungi bahwa Ramadan bukan sekedar bulan dalam kalender, dan ini pengingat buat diri sendiri, diri saya sendiri. Ia adalah undangan yang langsung dari Allah untuk pulang
untuk dibersihkan, untuk diangkat derajatnya. Dan mungkin ini adalah Ramadan terakhirnya kita. Kita tidak pernah tahu. Berapa banyak orang tahun lalu yang masih bersama kita. Mungkin kita masih ingat wajahnya. Hari ini sudah di alam kubur. Tidak bersama kita lagi. Bisa jadi dia adalah orang terdekat kita. Bisa jadi dia adalah tetangga kita. Dan kita tidak menjumpainya saat ini. Tidak bersama-sama lagi di bulan Ramadan. Mereka ingin satu hari saja kembali ke dunia untuk sujud, untuk istighfar, untuk memperbaiki diri, untuk bersedekah, untuk sholat, untuk puasa. Sedangkan kita masih diberi kesempatan. Dan sabda Rasul tadi menjadi kode keras buat kita. Celakalah seorang yang mendapati Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Dan betapa besar peluang ampunan itu, betapa luas pintu rahmatnya itu, lalu mengapa kita nanti hadapi Ramadan masih santai-santai aja? Masih seperti hari-hari sebelum Ramadan. Persiapkan mulai sekarang, atur agendanya. Pagi ngerjakan apa, jam sekian apa, sampai maghrib, sampai mau tidur lagi. Kalau ini terhitungnya masih kok banyak urusan dunia, over, switch menjadi bagaimana menjadi urusan akhirat. Yang ini nanti harapannya pas melakukan ibadah itu, pas di Lailatul Qadar kan. Puasa bukan untuk melemahkan kita, puasa untuk menguatkan jiwa, untuk menundukkan ego, untuk membersihkan luka yang kita simpan diam-diam. Mungkin selama ini kita lelah, lelah dengan hidup, lelah dengan masalah, lelah dengan diri sendiri, tapi Ramadan datang untuk bukan untuk menambah lelah, ia datang untuk menyembuhkan. Dan kalau kita kok merasa belum sembuh, koreksi, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Bayangkan saat kita sahur nanti dalam kondisi sunyi, dalam kondisi gelap dan hening, Allah melihat kita bangun. Sesekali mungkin coba aja sahurnya jangan di tempat makan, di luar misalkan, di luar melihat kondisi yang gelap. Sahur, makan sahur, sambil coba renungi di sana. Aku makan sahur dalam kondisi gelap dan aku melaksanakan ini karena perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah, dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sahur. Dan ini ibadah yang eh, menyehatkan buat aku, beri aku tenaga. Coba afirmasi kayak gitu. Tidak ada yang memaksa kita ketika untuk bersahur. Tidak ada yang menyuruh. Hanya karena kita ingin taat dan ini adalah sebuah kemuliaan. Hari ini, mari kita buat keputusan buat diri sendiri. Bukan keputusan kecil, keputusan untuk berubah, keputusan untuk serius, keputusan untuk tidak menyia-nyiakan Ramadan lagi. Coba letakkan tangan kita di dada. Rasakan detak jantung itu. Itu tanda Allah masih memberi waktu buat kita. Dan waktu ini jangan pernah disia-siakan. Demikian, moga-moga kita diberikan Allah kondisi Ramadan yang benar-benar performan yang terbaik dan kita bisa melaksanakan Ramadan 6 hari ke depan sampai akhir Ramadan dan bulan-bulan berikutnya kita bisa melaksanakan puasa-puasa yang Allah sunnahkan. Demikian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan materi. Melanjutkan rangkaian acara selanjutnya ya teman-teman. Ada sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya boleh angkat tangannya, kasih reaksi, angkat tangan, kemudian on mic. Ya, silahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada bisa kita tutup nggak apa-apa. Oke, sepertinya semuanya sudah paham tentang materi pada malam hari ini. Semoga materi pada malam hari ini memberikan kita semua perubahan yang lebih baik ya untuk kedepannya.
Amin. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara Ya, dari Bu awal Erni. sampai akhir bisa kita ikuti bersama. Semoga Sebentar, sebentar. kajian Bu ini, Erni ada yang ya, mau bertanya kayaknya. oh, Bu Nah, Erni, ini kan maaf ya oh, Ustadz, oke. masih masih seputar anak-anak. Ini Oke. kan anak-anak kemarin, nggak kemarin tadi itu saya afirmasi kalau mau memasuki bulan Ramadan, eh, karena kalian sudah balik maka itu wajib. Terus nggak tahu itu semacam guyonan mereka atau menggoda saya dalam artian menggoda itu setelah saya kasih tahu jadwal ini loh, PTS untuk minggu depan itu kan pulangnya pagi. Nah, itu Ya. itu mereka itu, oh kok mulai teko PTS mampir mie ayam iki ngoten, terus mampir neng kene, mampir neng ini kan gitu. Terus saya bilang, "Loh, wong puasa kok mampir-mampir bareng ngono." Enggak, Mem, soalnya niku kalau puasa niku mboten saged mikir jarine. Loh, justru puasa itu kalian itu kan fokus mikirnya. Terus nggak tahu itu maksudnya itu napa nggih, meledek saya apa bagaimana juga saya nggak tahu. Tapi sebelumnya itu sudah saya kasih tahu afirmasi bagaimana kalau Ramadan itu kalian itu wajib berpuasa karena sudah balik, karena itu perintah Allah dan seperti itulah gitu loh. Nah, itu untuk menyadarkan anak-anak kalau itu wajib gitu loh, Ustadz. Itu kalau saya melihat itu dari omongan itu ada untuk cenderung ke situ. Lagi pula juga ada yang merokok kan mereka itu. Jadi saya dengar itu gak apa-apa kok ngerokok di kini kayak gitu gitu loh. Untuk menyadarkan mereka secara apa nggih, secara bahasanya itu bahasa mereka ngoten loh. Ngoten mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. Ya, Langsung saya jawab ya. Nggih, Ya, Ustaz. anak-anak memang punya bahasa yang butuh kita pahami. Bahwa satu, mereka dipahamkan bahwa sejak balik mereka itu sudah terikat aturan hukum dari Allah. Nah, banyak yang terkadang anak-anak itu belum paham bahwa dia sudah balik. Dan bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak itu eh, terkadang kalau masih anak kecil ya kita ngomong nanti disiksa di neraka dan sebagainya, mereka masih oke, mereka masih ada punya rasa takut dan sebagainya. Tapi ketika sudah menjelang remaja, mereka beda lagi bahasanya gitu. Karena ketika anak-anak eh, dalam fase-fase pendidikan itu kan ada, ketika masih anak-anak dia adalah tawanan yang ditawan oleh orang tuanya. Dia harus nurut patuh sama orang tuanya. Ketika dia sudah SD, menginjak SD atau SMP, dia akan bilang apa kata gurunya gitu. Kalau udah SMA, apa kata temannya gitu. Kalau udah kuliah itu biasanya udah berubah lagi prinsip-prinsipnya. Maka kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Bagaimana contohnya? Eh, apa yang menjadi kebutuhan mereka ketika mereka misalnya ingin sesuatu? Kita tanya, siapa yang bisa memastikan bahwa keinginanmu pasti terwujud? Tentunya mereka bisa berpikir, ya kalau aku punya ini dan itu gitu. Kita coba praktekkan secara sederhana. Oke, kamu pernah nggak melihat orang yang punya ini dan itu? Semua fasilitas lengkap ada, apa yang dibutuhkan siap, tapi kemudian tidak bisa terwujud. Tahu nggak siapa yang membuat itu tidak terwujud? Jadi diajak berpikir logika kepada dia,
ternyata ada kekuatan yang tidak bisa, yang mempengaruhi apa yang mereka ingat tidak bisa terwujud, yaitu Allah SWT. Nah, Allah memberikan banyak petunjuk buat kita untuk apa yang kita inginkan terwujud. Salah satunya adalah dengan Allah memberikan rahmat. Nah, rahmat Allah ini akan turun ketika seseorang itu mentaati apa yang Allah perintahkan. Yang perintahnya Allah ini pasti menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Contoh, kenapa kok kemudian kita dilarang mengganggu orang lain dalam bentuk misalkan merokok, itu kan mengganggu orang lain. Masalahnya apa? Ketika orang itu terganggu, dia bisa berdoa kepada kamu. Dan bayangkan kemudian doa itu doa yang membuat kamu tidak berhasil di masa depan. Dan dia tidak ngomong sama kamu, tapi dia berdoa dalam hatinya, dan Allah melalui Rasulullah menyampaikan doanya orang-orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah. Tahu nggak kamu bahwa banyak orang yang sudah mau mencapai puncak karir kesuksesannya, tapi tiba-tiba batal. Dia dia diturunkan oleh Allah untuk bisa tidak mencapai puncak kesuksesannya, dan kita tidak pernah tahu apakah karena doanya orang tadi. Nah, kenapa kok diperintahkan puasa? Allah punya rahasia di situ. Satu, kalau kesehatan, ya kita bisa lihat. Tapi rahasia-rahasia yang lain, itu kita tidak pernah tahu. Kamu pernah lihat nggak temanmu yang secara persiapan, mungkin lebih enak memang contoh yang terdekat dari dia. Teman dekatmu, misalkan ada temannya yang mungkin habis kecelakaan atau apa dan sebagainya. Temanmu waktu itu kira-kira dia merasa aman nggak bermotor itu? Kendaraannya udah pakai helm, udah di jalur kiri. Tapi kok kenapa ditabrak dan dia meninggal gitu? Itu ada kekuatan lain, yaitu Allah SWT. Dan Allah akan menurunkan rahmatnya. Kamu pasti juga pernah lihat, ada seorang bayi yang dia belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa lari, belum bisa minta tolong, belum bisa melakukan apapun. Tapi ketika terjadi kecelakaan pesawat, bayi ini yang malah selamat. Siapa yang menyelamatkan kan itu? Nah, inilah kekuatan lain, dan itu anak-anak butuh dipahamkan secara yang mudah dalam logika mereka. Dan ini eh, menjadi PR seseorang guru untuk bisa membahasakan seperti bahasa mereka, bahasa yang masuk dalam akal pikiran mereka. Karena biasanya mereka juga akan bisa memahami dari pola-pola pikiran logis seperti itu. Kalau misalkan kamu waktunya puasa, Allah perintahkan puasa, kemudian kamu makan mie ayam gitu. Meskipun kamu sembunyi, Bu Erni nggak tahu, misalkan Bu gurumu nggak tahu, ya nggak penting karena Allah tahu dan Allah mencatat itu semua, dan nanti akan berdampak pada masa depanmu sendiri. Kamu punya cita-cita apa? Tanya, ajak interaksi. Cita-citamu ini, kira-kira siapa yang bisa menjamin cita-citamu tercapai? Meskipun ayahmu punya orang dalam misalkan, tapi Allah lebih kuasa daripada itu semua. Maka raihlah rahmat Allah dengan taat kepada Allah, bukan hanya menuruti keinginan nafsumu, nafsu ingin makan, nafsu ingin bebas, nafsu tidak terikat dengan aturan dan seterusnya. Itu secara bahasa, insya Allah secara logis akan bisa diterima oleh mereka. Kurang lebih seperti itu, Bu Erni. Muka-muka bisa dicerna atau bisa dipahami dan harapannya bisa dipraktekkan. Dan yang paling penting adalah seorang guru itu punya ikatan batin yang kuat pada muridnya. Maka doakan satu persatu kalau perlu. Doakan murid ini, doakan murid ini. Dengan harapan doa yang kita juga yakin Allah mampu mengubah itu semua. Dan insya Allah doanya guru itu ijabah untuk murid-muridnya. Doanya orang tua buat anaknya itu juga ijabah. Yang penting kita ikhlas, memang benar-benar minta pertolongan dan bantuan kepada Allah SWT. Demikian, Bu. Oke, Ustadz. Terima kasih. Sami-sami. Nggih. Masih ada lagi atau sudah cukup? Sampun kelihatannya. Oh, mungkin yang lain. Nggih, nggih. Ya, nanti saya izin berdoa sebentar nggih sebelum ditutup sama Mbak Iza. Boleh ya? Nggih. Baik, Ustaz. Ya.
Boleh sekali. Bismillah. Ya, kita tutup dulu dengan doa bersama-sama berharap kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Rahmatilah kami dan semua keluarga kami ya Allah. Rahmati dengan petunjuk, bimbingan dan pertolongan-Mu ya Allah, supaya kami bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan menjadi puasa yang terbaik dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari mara bahaya, musibah dan bala bencana, dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kami ibadah tidak sempurna. Ya Allah, kuatkan kami menjadi golongan hamba yang ahli bersyukur, hamba yang pandai berterima kasih atas semua nikmat-Mu, dan hamba yang bisa melaksanakan nikmat ini dengan terbaik, dengan melaksanakan amal-amal soleh, khususnya di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Ya Allah, jadikan jadi hamba yang bersabar apabila ada ujian dari anak-anak kami, dari pasangan kami, dari lingkungan sekitar kami, dari murid-murid kami, dan dari siapapun yang hadir dalam kehidupan kami, ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam soleh yang lainnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami, jadikan ia menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kami. Ya Allah, kami datang dengan hati yang penuh noda, penuh kesalahan, penuh kelalaian. Kami lemah ya Allah. Kami sering kalah oleh hawa nafsu kami. Kami sering kalah oleh distraksi urusan-urusan dunia kami. Tapi Engkau Maha Kuat, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, bersihkanlah hati kami sebelum Ramadan datang. Ringankan langkah-langkah kami untuk ibadah. Kuatkan fisik kami untuk bisa melaksanakan puasa. Teguhkan jiwa kami untuk bisa istiqomah. Jadikan, ya Allah, jangan jadikan puasa kami hanya lapar dan dahaga. Jadikan puasa kami puasa yang berkualitas dan terbaik. Jangan jadikan sholat kami hanya gerakan yang tanpa rasa, tapi jadikan sholat kami menjadi sholat yang penuh makna, yang mendalam, sampai ke kami. Allahumma ya Allah, jadikan Ramadan ini titik balik ke hidup kami. Angkat derajat kami, angkat derajat keluarga kami, angkat derajat orang tua kami, ampuni dosa guru kami, lunakkan hati keluarga kami, lunakkan hati anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang menyejukkan pandangan hati, anak-anak yang soleh dan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika air mata yang jatuh malam ini, ya Allah, jadikan ia saksi bahwa kami ingin berubah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami keluar dari Ramadan, kecuali telah Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tampak maupun dosa-dosa yang kami sembunyikan. Rabbana firlana wali walidaina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil khair. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kelak kalau sudah waktunya, akhirilah hidup kami dalam keadaan iman. Akhirilah hidup kami dalam keadaan Islam. Akhirilah hidup kami, ya Allah, dalam keadaan kebaikan. Dan akhirilah hidup kami kelak, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kondisi yang su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jadikan hidup kami bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan jauhkan kami dari panasnya api neraka,
Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah bersama orang-orang yang patuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laubul Fatih. A'udzubillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Semoga kajian malam hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di Amin. sini, Amin. amin ya Rabbal alamin. Di sini saya Izzatul Milah selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Mbak Iza. kasih, Iya, terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima kasih Mbak, semuanya. Mbak Sinten, Mbak MC, Mbak Iza. Mbak Iza, ngapunten. Oke.